ada beberapa hal yang dialami oleh mayit setelah dikuburkan. Jadi ko ilamman ni ipattama ni otomatis itu kulan kuburu matu alan nagoro itimpuni syarare gamatu kejadian syarare kormatu terjadi kepada taman ikormatu. Nomor sedi mayat mendengar suara langkah kaki pengantar yang meninggalkan kuburan. Itu matu sampamo pieng kalinga. Sampamo pieng kalinga mati ro jokka je ne renang pengantara Are kollesu ni pengantara yang kalinga mopi. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa tahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'a ni'alihim." Jika jenazah sudah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling dan pergi meninggalkannya, iki patama der tomate matu ipacuru nih ipasuru nih, dan itu pasti terjadi mana pedi matu ya. Jadi tuma kada bawana narako pada patama ni matu koro kiburu ero pada lesu ni renang itu puren mantaraki sahabata sulas suratta tomatotta anatta ponggawata anak gurutta nantara mana kilo kiburu na tiwi ki corona pada salaiki nare ko mana pada mande mana ni matu ia mendengar gerak langkah sandal-sandal mereka. Yero nangela punto mate neng kalinga mana mo pero langkah-langkana jokka-jokkane ro nange pengantarana oni-oninna sandalana neng kalinga. Maka akan datang kepadanya dua malaikat. Napa made nerunang itu mantara kita tapang ni malaikat pole dua. Tapang kana malaikat dua popolai. Malaikat itu akan mendudukannya seraya berkata, langsung ipatudang eronato matewe. Ipatudak itu matu. Apa komentarmu tentang laki-laki ini? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natane ki mati malaikat. Maga pendapatmu. Maga tu menurut iko. Menurut idi tentang yeme Muhammad. Musa gajar Muhammad. Biasa moga maka ceri sunnana. Biasa mo magurir rasanya Nabi Muhammad. Atumuto. Mo taparimo. Mo pegaw mo na parentangan na surangan Nabi Muhammad. Mo ninirimo na pesangkangan na tiyange. Itane ki kor malaikat matu. Jadi bicara ki matu dari kuburu Maka jenazah itu menjawab, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan utusannya. Mape bali ni ronange maya ero. Jadi ruh nama ni. Ruh mape bali. Majap puye tu nazat tu. Ata ini niya surone po ang Allah Ta'ala. Upahalada itu. Nena tu nasabari na tu makasiwar rilino. Yan nanti contoh tu Nabi Muhammad. Yaro jawaban daro. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Nasa onro munasa koro neraka, onro tudamu matu koro neraka. Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Kesebenarnya onro mu neraka nasa, tetapi nasa ba mupahan gero Muhammad maka ciri wiro Nabi Muhammad waktu mu kolino simatangka ko contoh na moni ha modele pakaianna, modele rambutna, jenggona, cara-carana masampanya, cara-carana maberekada, mujizatna mo palihara yan nalito korange. Deseleng ko kung Allah Ta'ala kusurugan rong. Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya berkata, maka ia dapat melihat keduanya. Di mana naik renangan. Adapun jenazah orang kafir atau orang munafik akan menjawab,
Jadi jawabannya rendang umat Nabi Muhammad roh. Yero umat si matang kepe gau yero perintahna Nabi ta. Na contoi na kacer yero anu na contoh kangen Nabi ta. Yero jawaban tak matu. Dia nawa dia atur-atur papi beli matu kulino. Maka dia macam muka matu jawab pi. Dia napa koro? Pa apalange mi matu. Ibadai mi, pak kasiwange mi. Nah sebar matu orang kafire to kafire nan ni orang tau munafi orang tau munafi Letu jawabanna. Aga minapau. Ko tani makara umissa gaya we. Missa gaya Nabi Muhammad Iya dia wisang itu. Iya je wisang pagolo mi biasa sana. Bisa manang asana pemerintah pagolo tosogi tapi dia wisang sana itu tahu itu. Dia semua yang keling-kelingan apa pacar mai tapi dia jauh perhatikan. Aku berkata mengikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang. Majap aja wakaceri mi maga mega sinakan nanu te kolino biasa. Itu mi rawanu roh. Wasidi. Eko mega tahu. Aga sana eko kasih di permasalahan, kasih di urusan. Na mega na tahu makaceri koro, ayat tu naria waceri. Di mana sah pikiri gitu pendapat Nabi Muhammad. Aga na paguran Nabi Muhammad. Ayat jawaban dah matu je. Tau kapire si baura munafi. Akhirnya maka dikatakan kepadanya kamu tidak mengetahuinya dan tidak mengikuti yang orang yang mengerti. Iko dia nasa mupahang itu. Dia mau ciri atau maguring giriol kolino. Dalilele itu madawa macarama mangera lo mengaji, nah dia melo. Maka kemudian ia dipukul dengan palu godam besar terbuat dari besi. Nah, ikan rusun di koro. Nape kok kiburu ikan rusun nih. Jadi ini palu lopo. Nah, sedangkan sakku mi ko ikan rusun kaki reva atau pendi atau palu-palu paku mi. Nah, ya palu godam besar terbuat dari besi di antara kedua telinganya hingga mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar oleh makhluk yang ada di sekitarnya kecuali oleh dua makhluk jin dan manusia. Yang kelima hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama yang dialami mayit di dalam kubur. Ayat itu pertama roh. Tak langsung ini natanai mereka. Yang kedua, mayit mendapat kabar tempatnya nanti di surga atau di neraka. Ayat yang itu kikareba matu roh. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata 'rida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi in kana min ahlil jannah." Sesungguhnya salah seorang dari kalian bila meninggal dunia, dari kongka kitu matu pada mati ki tempatnya diperlihatkan kepadanya pada pagi dan sore hari. Mati ko kuburu ni tali pitaki tu ronta matu. Ele si bareng suruga. Arwe si suruga. Ele si suruga. Apa kotor sebalina ko neraka. Ele pitaki ko ele neraka. Arwe neraka. Maga na kira-kira para saat ko mapa ko iro. Nape ko kiburu de pada yonro yeron rotta nape rita. Nare ko rotta ko suruga tali masan mangan, tali masan nanya wae. Tali marioki puas. Ini ko narakon rota ini na tamaresa. Nape pak kita mata manrasa ni. Apabila termasuk penghuni surga ia termasuk penghuni surga dan apabila termasuk penghuni neraka ia termasuk penghuni neraka. Dikatakan inilah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu kepadanya pada hari kiamat. Ipita buat mopi jolo. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian ketika mayit sudah dikuburkan dan para pengantarnya sudah meninggalkan kuburan, maka ruh si mayit dikembalikan ke jasadnya dan ia dihidupkan lagi dengan kehidupan di alam barzah. Irona komande ni ro pangantarae palisu ni ro rohta irona watuna kolino mesu ro rohe dicabui. Sebab rohe itu rasakan tanya jasad tak. Palisu rohe ipatuki pengen apa ipatuda-tuda kornai malaikat. Lalu dua malaikat Munkar dan Nakir mendatanginya. Dua malaikat itu mendudukkan dan menanyai si mayit. Maka Allah akan menguatkan dan memberi petunjuk kepada orang-orang mukmin untuk mengatakan yang hak serta
menampakkan tempat kembali mayit tersebut hingga hari kiamat, apakah di surga ataukah di neraka. Beberapa intisari atau kesimpulan dari penyampaian ini. Yang pertama, penetapan adanya pertanyaan dari dua malaikat kepada mayit di dalam kubur. Dari mana kimatu? Pas sedang ini jawab bata dengan cara banyak-banyak beramal, pamegero amalata, bagai pakasiwata. Nah sebab pasti mati mana ki? Nape ko kiburu ematu? Itane ini ko malaikat. Ko salah jawab bata sebab dia nak kena yak keciri Nabi Muhammad baka yelle kelle mi nachani nabi ta na teli melomopi pegau anu nasuran nadina mele pegau palu-palu godan tawata. Yang kedua, penetapan adanya azab kubur dan nikmatnya. Ada azab, ada siksa. Aku tu perlu ada kata papenya mana mati kubur we. Yang ketiga, mayit dapat melihat tempat kembalinya nanti apakah di surga ataukah di neraka sebelum kiamat. Aipiteme menikmati kor kiburu ero. Onrota. Jadi ko suruga yonroi, tali masan na nyawata kor kiburu puas perasaan. Nah jauh istanah pak telitiro ni je. Adapun sebaliknya dari neraka, nauzubillahi min zalik, kita berlindung dari yang demikian itu, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Masih sah perasaannya. Susah, pasti telimelo kile semua kesiwiang. Ya demikian yang sempat kami sampaikan, bahwasanya di dalam kubur nanti ada beberapa hal yang akan kita alami. Itu diantaranya. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi, penyemangat bagi kita untuk memperbanyak amal soleh kita di dunia. Selama Allah masih memberikan kita nyawa, masih memberikan kita ruh kesempatan hidup, mari kita sama-sama saling mengajak kepada kebaikan. Wa tawasau bil haq atau fastabiqul khaira.